Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin tanggal 29 bulan Februari tahun 2016, upacara pelantikan pejabat struktural eselon 2A, 3A, dan 4A serta Kepala UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi dan pengukuhan pengelola Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir di lingkungan Universitas Tadulako dimulai. Hadirin mengawali acara, marilah kita aminkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh pejabat Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haris Lawisi MPD. Doa syafaat secara sah, non-muslim mengusulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan syukur kami persembahkan kehadiran-Mu atas kurnia dan iradat-Mu, Ya Allah. Pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan pengambilan sumpah dan serah terima jabatan di lingkungan Universitas Tadulako tahun 2016. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur, bukan hamba-hamba-Mu yang ingkar dan kufur atas nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah acara ini sebagai momentum bagi kami untuk meningkatkan kualitas kerja serta pelayanan prima yang dapat merubah karakter bangsa yang bermartabat dan mulia di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah pada kami kesehatan jasmani dan rohani agar kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami secara jujur, adil, transparan dan akuntabel. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin dan para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 08 KPT IKP 2016 tentang pengangkatan Kepala Biro Umum dan Keuangan di lingkungan Universitas Belako, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, menimbang bahwa berdasarkan surat rektor Universitas Belako nomor 4692/28/KP/2015 tanggal 13 Oktober 2015 mengusulkan penunjukan dan pengangkatan Kepala Biro Umum dan Keuangan di lingkungan Universitas Belako. B. Bahwa pengusulan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama pada huruf A di atas telah melalui seleksi oleh panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pertama Universitas Belako. C. Bahwa Dr. Andus Sukran MSc HIP 1963 117199103101 Kepala Bagian Keuangan kepada Biro Umum dan Keuangan Universitas Belako memperoleh nilai tertinggi dalam seleksi terbuka dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud dalam huruf A. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf F, panggilan huruf A dan huruf B dan huruf D, perlu menetapkan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pengangkatan Kepala Biro Umum dan Keuangan di lingkungan Universitas Belako, mengingat dan seterusnya menetapkan keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pengangkatan Kepala Biro Umum dan Keuangan di lingkungan Universitas Belako, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Ke-1, mengangkat Dr. Andus Sukran MSc NIP 1963 117191991031 nomor 1, lahir di Ampana 17 November 1963, pembina tingkat 1 golongan 4B, Kepala Bagian Keuangan pada Biro Umum Keuangan Universitas Belako sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Palu, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan eselon 2A sebesar Rp3.250 karena Rp3.250.000 setiap bulan. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilantikan pada hari ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2012, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Tembusan ini disampaikan kepada Kepala BKN di Jakarta, Sekretaris Jenderal Kemenristek Dikti, Rektor Universitas Belako di Palu, KPPN di Palu. Surat keputusan rektor tentang pemberhentian dan pengangkatan dan lepas jabatan pejabat eselon 2A dan 4A serta dosen yang diberi tugas tambahan di Universitas Belako, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan, memutuskan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Saudara Dr. Andus MSc diberhentikan dari jabatan pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Belako. 2. Saudara Sukran MSc diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Keuangan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Belako. 3. Saudari Haji Rosmina SPP MSc diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Belako. 4. Saudara Hamidin SH diberhentikan dari Kepala Subbagian Hukum Tata Laksana pada Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Biro Umum Keuangan Universitas Belako. 5. Saudara Supiat SH diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Tenaga Kependidikan pada Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Belako. 6. Saudara Muhammad Imran Esot MSc diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Rumah Tangga pada Bagian Tata Usaha dan Parlemen Negara Biro Umum dan Keuangan Universitas Belako. 7. Saudari Nurganis SE diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Kemahasiswaan pada Fakultas Pertanian Universitas Belako. 8. Saudara Dr. Andus Zulfikar
diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Registrasi dan Statistik pada bagian akademik dan kerjasama Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. 9. Saudari Haji Fadrawati SC diberhentikan dari jabatan Kepala Subbagian Kerjasama pada bagian Pendidikan dan Kerjasama Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. 10. Saudara Dr. Lafsais Indengar Swastika SC SC diberhentikan dari jabatan Kepala UPTS Wilayah Hayati Sulawesi Universitas Tadulako. Kedua, mengangkat dengan hormat pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Haja Rosmina SIP MSI dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako. 2. Saudara Mahmud SH dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako. 3. Saudara Sofian SH dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Hukum Tata Laksana pada bagian Hukum Tata Laksana Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako. 4. Saudari Andi Umihri SH MSI dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Tenaga Kependidikan pada bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako. 5. Saudara Muhammad Imran Esos MSI dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Kerjasama pada bagian Pendidikan dan Kerjasama Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. 6. Saudari Nurdaningsi ST dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga pada bagian Tata Laksana dan Milik Negara Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako. 7. Dr. Andi Sulfikar dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Kemahasiswaan pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 8. Saudari Haja Fadrawati SC dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Registrasi dan Statistik pada bagian Akademik dan Kerjasama Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. 9. Saudara M. Reza Angge SEM dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako. 10. Saudari Dr. Insinyur Haja Warna Magister Forensik Sains dalam jabatan sebagai Kepala UPTS Wilayah Hayati Sulawesi Universitas Tadulako. 11. Saudari Insinyur Puji Astuti Rudin MSI dalam jabatan sebagai Koordinator Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir Universitas Tadulako. 12. Saudara Dr. Iwan Said MSI dalam jabatan sebagai Sekretaris Koordinator Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir Universitas Tadulako. 14. Saudara Yusdiati SSI MSI Apoteker dalam jabatan sebagai Ketua Bidang Sains dan Teknologi pada Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir Universitas Tadulako. 14. Saudari Dr. Haja Ani Susanti MSI dalam jabatan sebagai Ketua Bidang Sosial Ekonomi dan Humaniora pada Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir Universitas Tadulako. 15. Saudara Nur Edi SPMG SD dalam jabatan Ketua Bidang Pengembangan Karir pada Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir Universitas Tadulako. Ketiga, konsekuensi dari program atas diterbitkannya surat keputusan ini diumumkan pada dana DIPA Universitas Tadulako. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila kemudian hanya terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana nantinya. Dibuat di Palu pada tanggal 29 Februari 2016. Rektor Universitas Tadulako tertanda Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basit SMSI MS
Nomor 3101. Tembusan yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta dan seterusnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah jabatan kepada Bapak Ibu pejabat baru yang akan disumpah, disilakan maju ke jabatan oleh Rektor Universitas Taruman. Saudara Dr. Subtran MSI, Saudari Haja Rosmina SIP MSI, Saudara Mahyudin SH, Saudara Surnia SH, Saudari A. Umu Helia SH MSI, Saudara Muhammad Imran SOS MSI, Saudari Nurdana Si SE, Saudara Dr. Sulfika, Saudari Haja Fajrawati SE, 10 Dr. Isyur Haja Wada LFSC, oleh pemerintah khususnya pimpinan Universitas Tadulako mengangkat dan mempercayakan saudara satu jabatan di Universitas Tadulako, di mana jabatan tersebut sangat strategis dalam pengembangan kelembagaan. Kepercayaan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah yang berbudi dan beribadah padanya melalui pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab moral dimaksud berarti saudara secara ikhlas atas pengakuan jiwa dan raga kepada Allah untuk menjalankan tugas dengan benar-benar bersandar kepada kebenaran Allah, dengan menjalankan tugas sesuai sumpah menurut agama, bertanggungan jiwa dan raga kepada Allah atas segala tindak kebenaran ataupun kesalahan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan amanah pada jabatan saudara. Oleh sebab itu, saya bertanya kepada saudara, bersediakah saudara mengangkat dan mengucapkan sumpah jabatan menurut saudara? Bersedia. Harap saudara mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan lupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Dilanjutkan pengukuhan oleh rohaniah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi saya memohon ridha Allah agar supaya saya dapat menjalankan tugas
dengan sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa membeda-bedakan siapa saja. Dan saya selalu memohon ridha Allah, dapat diberikan kesabaran, ketabahan, ketenangan, kecerdasan, kemudahan untuk melaksanakan tugas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Penanda tanganan berita acara Sumpah Jabatan Pak Dr. Andes Haji Supran MSI. Selanjutnya Ibu Haja Rosmina SIP MSI. Bapak Mahyudin SH. Selanjutnya Bapak Sultan SH. Selanjutnya Ibu Andi Umu Heria SH MSI. Bapak Muhammad Imran SOS MSI. Ibu Burdanarsi SE. Bapak Dr. Andes Zulfikar. Ibu Haja Fadrawati ST. Dan Ibu Dr. Insinyur Haja Wardah MFSC. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini Senin tanggal 29 Februari tahun 2016, saya Rektor Universitas Darul dengan resmi melantik saudara. 1. Dr. Andes Supran MSI sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Darul. 2. Haja Rosmina SIP MSI sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Darul. 3. Mahyudin SH sebagai Kepala Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian pada Biro Umum dan Keuangan Universitas Darul. 4. Sulbian SH sebagai Kepala Subbagian Hukum Tata Laksana pada Bagian Hukum Tata Laksana dan Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan Universitas Darul. 5. Andi Umu Heria SHMSI sebagai Kepala Subbagian Tenaga Kependidikan
pada bagian pendidikan dan kerjasama Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. Ketujuh, Nur Danansi SE sebagai Kepala Subbagian Rumah Tangga pada bagian tata usaha dan barang milik negara Biro Umum dan Keuangan Universitas Tadulako. 8. Bertrandus Sulfika sebagai Kepala Subbagian Kemahasiswaan pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. 9. Haja Fajrawati SE sebagai Kepala Subbagian Registrasi dan Statistik pada bagian akademik dan kerjasama Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. 10. Dr. Insinyur Haja Warga MFSC sebagai Kepala UPT Sumber Daya Hayat Sulawesi Universitas Tadulako. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayah kepada saudara dalam memangku dan menjalankan tugas jabatan. Naskah serah terima jabatan kepada Bapak Ibu yang Bapak Dr. Andes Trainer MSI dan Bapak Dr. Andes Haji Sukran MSI. Dilanjutkan dengan penyerahan kunci kendaraan dinas. Direktur selanjutnya diserahkan kepada jabatan. Dan Ibu Haja Rosmina SIP MSI. Selanjutnya Ibu Haja Rosmina SIP MSI dan Bapak Mahyudin SH. Dilanjutkan dengan penyerahan kunci kendaraan dinas kepada rektor dan selanjutnya rektor menyerahkan kepada pejabat. Hadirin selanjutnya kami undang Bapak Mahyudin SH dan Bapak Sulpian SH. Selanjutnya Bapak Sulpian SH dan Ibu Andi Umheria SH MSI. Selanjutnya kami undang Bapak Muhammad Imran SOS MSI dan Ibu Nur Danansi SE. Selanjutnya Ibu Nur Danansi SE dan Bapak Dr. Andes Sulfika. Selanjutnya Bapak Dr. Andes Sulfika dan Ibu Haja Fajrawati SE. Selanjutnya Ibu Haja Fajrawati SE dan Bapak Muhammad Imran SOS MSI.
Bapak Dr. Life Science Indra Swastika MSc Magister Life Science dan Ibu Dr. Insinyur Haja Warda MFSC. Bapak Ibu Pejabat Baru dan Rektor Universitas Tadulako. Pengukuhan Kepala Subbagian Pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako dan Pengelola Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir oleh Rektor Universitas Tadulako kepada Bapak Ibu Pejabat yang disebutkan namanya disilakan maju ke depan. Bapak M. Resalan PSMM, Ibu Insinyur Puji Astuti Fahrudin MSI, Bapak Dr. Iwan Said MSI, Bapak Yusdiani SSI MSI Apoteker, Ibu Dr. Haja Adi Susanti MSI, dan Bapak Dr. SBMP PhD. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini Senin tanggal 29 Februari 2016, saya Rektor Universitas Tadulako dengan resmi mengukuhkan saudara 1. M. Raisal Angge SEMM diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Pendidikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. 2. Insinyur Puji Astuti Fahrudin MSI diangkat dalam jabatan sebagai Koordinator Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir. 3. Dr. Iwan Said MSI diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir. 4. Yusriadi SSI MSI Apoteker diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Bidang Kreativitas Sains dan Teknologi pada Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir. 5. Dr. Haja Adi Susanti MSI diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Bidang Sosial Ekonomi dan Humaniora pada Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir. 6. Nur Edi SP NP PhD diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Bidang Pengembangan Karir pada Pusat Kreativitas Mahasiswa dan Pengembangan Karir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saudara dalam memampu dan menjalankan tugas jabatan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Tadulako, yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan dan seluruh jajarannya sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Komisi, Sekretaris Komisi, dan anggota Senat yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Satuan Pengawasan Interim dan seluruh jajarannya yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan dalam lingkungan Universitas Tadulako. Yang saya hormati Direktur dan Wakil Direktur Program Pasca Sarjana. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Lembaga. Yang saya hormati Koordinator Sekretaris Pusat-Pusat dalam lingkungan Universitas Tadulako yang sempat hadir. Yang saya hormati para kepala bagian Asubag yang sempat hadir. Yang saya hormati Kepala UPT dan seluruh jajarannya. Yang kami banggakan pengurus dan pemerintah yang sempat hadir pada
Yang saya hormati Ketua Dewan Guru Besar, para guru besar yang sempat hadir, yang kami banggakan mitra kami dari Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri yang juga hadir di tengah-tengah kita, serta seluruh rombongannya. Yang saya hormati Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Prodi yang sempat hadir, yang kami banggakan dan saya hormati para pejabat yang baru saja dilantik dan mengucapkan sumpah, baik pejabat eselon 2, eselon 3 maupun eselon 4, termasuk kepala pusat pengembangan karir dan kreativitas mahasiswa dan karir, serta kepala-kepala bidang yang baru saja kami kukuhkan, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini. Satu dinamika yang terjadi lagi dalam lingkungan Universitas Bangkok sebagai suatu proses, baik sebagai regenerasi maupun dalam rangka membuka wawasan dan cakrawala baru para pejabat eselon 2, 3, dan 4. Pertukaran posisi ini penting karena para tenaga pendidikan ini diharapkan juga memiliki kemampuan dalam segala bidang tugas yang diemban, tidak hanya mampu menjalankan tugas di satu bidang, tapi juga harus paripurna agar suatu saat bisa memberikan pelayanan yang terbaik dimanapun ditempatkan dalam lingkungan Universitas Bangkok. Bapak Ibu sekalian, khusus untuk Kepala Biro, ini adalah jabatan yang cukup lama kosong. Ada berbagai perubahan peraturan dan perundang-undangan, dan alhamdulillah selama ini Pak Premier telah mengisi dalam posisi PLT, dan beliau juga sebenarnya ikut berkompetisi secara terbuka di dalam penentuan jabatan tinggi pertama ini. Tapi apapun itu, yang harus jadi kepala biro itu cuma satu orang. Jadi bagaimanapun hebatnya semua peserta ini, pasti ada satu yang akan di-SK-kan oleh Pak Menteri, dan semua itu pasti ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang mendapat amanah, tidak usah saling menyalahkan, apalagi mulai mengurut dan kata bukan ini maka saya akan jadi begini. Saya kira itu hanya jalan cerita yang Allah berikan, tapi sesungguhnya semua sudah ada titik, hanya manusia menjalankan. Saya jujur saja, saya ingin sampaikan, tidak pernah juga ada di bayangan saya bahwa Pak Suprat itu akan jadi kepala biro. Tapi ketika seleksi dan beliau saya tanya Sulfian ada berapa yang memasukkan, ada 6 atau 5 waktu itu dibentuklah, dan saya jujur kemampuan mereka ini relatif berimbang, beda-beda tipis. Yang paling tinggi bahasa Inggrisnya itu Pak Renner. Dari 5 peserta, 4-4-nya Haumo. Tapi ada nilai lain yang ditotalkan, dan bilangnya juga 2, sekian, sangat tipis. Andai kata 5 kepala biro masuk semua ini, tapi karena hanya 1, maka yang dicari memang adalah pembeda. Karena pimpinan di kementerian harus menetapkan 1 orang. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Pak Premier yang telah memberikan baktinya merangkap jabatan selaku PLT Kepala Biro
yang dikukuhkan sebagai kepala pusat atau koordinator pusat dan kepala bidang pusat pengembangan kreativitas mahasiswa dan karir ini, saya menitipkan pesan khusus bahwa kita Universitas Lampau harus bekerja keras, karena data yang baru kami terima beberapa hari lalu itu sungguh di luar dugaan, bahwa di saat perguruan tinggi lain itu memperoleh proposal sampai 285 UGM, kita tidak usah seperti mereka, tapi minimal hitung-hitungan paling silakannya itu satu proposal setiap fakultas, jadi minimal 10 proposal yang diterima. Tapi yang diterima itu hanya 6 dan 5 diantaranya jatuh di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Karena itu kami mohon pusat ini membantu fungsi yang diemban Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, karena beliau tidak mungkin bisa bekerja sendiri, sehingga saya berharap dengan adanya pusat ini, dan kami yakin beliau-beliau ini yang mendapat amanah baik di bidang pengembangan kreativitas maupun karir adalah putra-putri terbaik Universitas Lampau, yang kami yakin mereka ini adalah pekerja dan orang-orang yang bisa kami andalkan. Kami ingin bukti, mudah-mudahan di 2017 minimal proposal PKN yang diterima itu 7, artinya harus naik 1 minimal. Tapi kalau bisa 70 sama dengan Universitas Leo yang tembus pada angka 80, itu jauh lebih baik. Jujur di pemeringkatan kemarin untuk yang dirilis Kemendikbud Dikti, Unhalu itu pada posisi 69, sedangkan Universitas Lampau di posisi 35. Tapi memang yang jatuh di kita itu dari 3 komponen utama, yaitu manajemen, SDM, dan kemahasiswaan. Kemahasiswaan hanya mendapat indeks 0,01, jadi memang sangat rendah. Karena itu kami kemarin menyatakan kecewa itu bukan kecewa pada orang per orang, kecewa pada situasi. Apa iya seluruh ini mahasiswa kita atau ada yang perlu pembenahan? Itulah sebabnya salah satu instrumen yang kami lakukan adalah pembentukan pusat ini sebagai respon atau tanggapan langsung atas situasi yang sangat menyedihkan ini. Karena itu sekali lagi tadi yang dikukuhkan itu pengelola pusat pengembangan kreativitas dan karir, sekali kami titipkan, dan kami akan berikan ruang kerja di gedung sebelah di Research Center dalam kawasan Media Center. Insya Allah ada 3 unit yang segera akan menempati gedung sebelah. Yang pertama adalah International Office, yang kedua OPT Puskom, dan ketiga Pusat Pengembangan Kreativitas dan Karir Mahasiswa. Sementara benar, itu mohon bersabar beberapa hari atau beberapa minggu sebelum kami lengkapi sarana dan prasarana untuk bekerja. Saya ingin jelaskan, tugas pusat ini adalah mendesain satu program untuk penguatan bagi anak-anak kita, dan yang menjadi tim supervisi itu adalah semua wakil dekan bidang kemahasiswaan, semua masuk di dalam pusat ini secara ex officio. Karena itu mohon harus pandai-pandai membangun koordinasi baik ke wakil dekan bidang kemahasiswaan maupun kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan dan jajaran rektorat, karena kita sudah berkomitmen bahwa khusus untuk kreativitas mahasiswa ini kita akan kebun secara menyeluruh, dan insya Allah beberapa waktu ke depan kami akan melakukan pertemuan khusus untuk pusat ini dan seluruh pimpinan
pimpinan universitas, termasuk wakil DKP dan kemahasiswaan, untuk kita segera mendesain. Mudah-mudahan 2017 kita tidak seperti saat ini. Berikutnya yang ingin kami sampaikan bahwa tahun ini juga insya Allah kita akan membuka program vokasi Diploma 1 untuk bidang Diploma 1 Bahasa Inggris, Diploma 1 Perhotelan dan Pariwisata, Diploma 1 Perzakatan, dan Diploma 1 Perpajakan, dan juga akan berkantor di Research Center. Jadi insya Allah akan ramai di Kompleks Media Center ini agar aset ini tidak mubazir. Dan kepada pejabat yang baru mengucapkan sumpah, kami sekali lagi mengingatkan bekerja dengan baik, terutama yang bersentuhan dengan keuangan. Pak Supran, Kepala Biro Keuangan Umum dan Keuangan, Ibu Rosmina Toto, saya ingin titipkan khusus ini bahwa dokumen Rp1 pun harus tercatat agar bisa ada musibah-musibah sosial itu bisa kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak bermain dengan uang. Kami punya pengalaman indah, bukan pengalaman buruk. Ketika itu isu 42 miliar itu kami juga tidak tahu jalur-jalur uangnya itu seperti apa. Dan ketika kami mencari di bagian keuangan mana bukti bahwa ini sudah masuk kas negara, Pak Supran mau menunjukkan ini, kapan disahkan, berapa di store, dan berapa yang diketahui oleh pihak KPM. Alhamdulillah sudah dicocokkan, semua tercatat di kas negara. Oleh karena itu, jika kelak nanti Bapak Ibu yang dalam jabatan di tempat-tempat yang bersentuhan dengan keuangan, perbaiki dokumen, simpan baik-baik, sehingga di saat kita berhadapan dengan masalah-masalah sosial, masalah hukum, kita tidak perlu merasa khawatir. Ini penting agar jangan karena dokumen yang tidak tepat kita akhirnya dinyatakan bersalah. Itu kira-kira titipan saya. Mudah-mudahan kita semua ini bisa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Universitas Lampung terus bekerja dan berkarya dan terus berprestasi, karena ini adalah kebersamaan. Dan insya Allah dinamika ini akan terus berlangsung. Mungkin di tanggal 28 Maret itu akan terjadi lagi pergeseran untuk memberikan ruang bagi mereka agar tidak menonton di tempatnya bertahun-tahun. Dan ini juga menambah kreativitas para pejabat baru karena mendapatkan suasana baru. Jadi yang bisa kami sampaikan, selamat kepada Bapak Ibu sekalian kami lantik dan dikukuhkan. Semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk Universitas Lampung. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemberian ucapan selamat.